kurang lebih. Jadi kalau nggak ada Mercury nggak nyampe tuh kesan ya. Well, nggak ada Mercury, kita tidak mungkin mampu untuk berkomunikasi. Oh iya betul sih. Hai. Halo. Hari ini kita mau bahas lanjut nih tentang planet, ya. Kan kemarin udah ada Sun, ada Moon, ya kan. Kali ini kita mau bahas planet apa, Kak? Mercury. Mercury. Mungkin ini ya. Belum fasih orang-orang terhadap Mercury. Mungkin kenalnya Mercury retrograde kali. Retrograde. Ya, retrograde terkenal banget memang. Iya, mungkin tapi belum tahu sebenarnya ini apaan gitu kan. Ya, banyak question yang datang ke langit aku ngomongin retrograde dong, but at the same time mereka masih nanya apa sih Mercury gitu loh. So that's why Mercury itu planet yang penting. Well, nggak ada satupun planet yang nggak penting. Makanya kita pengen ngejabarin Mercury di hari ini. Betul. Tapi kalau Mercury sendiri ini kan sebenarnya banyak banget dikenalin dengan yang lain gitu, bukan sebagai bagian dari astrologi gitu. Ya, Ya kan, kayak mungkin berbahaya. Yep. Ya kan, mungkin Sangat-sangat berbahaya. Freddie Mercury udah mulai gak nyambung. Freddie Mercury. Freddie Mercury, vokalisnya Queen. Iya. Ada alasannya kenapa dia akhirnya pakai nama samaran Freddie Mercury, karena itu berhubungan dengan dia punya zodiac sign. Oh ya? Ya. Oh. Kirain padahal udah ngomong kayak, oh ya sorry itu gak ada hubungan sih. Oh ternyata ada ya hubungannya. Go right ahead, Google aja dia punya sun sign apa, and then you guys will understand. I will. Abis ini aku Google. But anyway, kan kita udah masuk nih ke Mercury ya. Mercury ini kan sering banget juga dikenal sebagai yang kayak bahan-bahan berbahaya. Kayak itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Yes, jadi Mercury itu logam yang sangat-sangat unik karena dia di suhu ruangan berbentuk cair. Pada lazimnya kan pada lazimnya logam berat itu berbentuk padat. Iya. Tapi untuk Mercury dia bentuknya cair. Oke. Dia hanya bisa padat di suhu minus 39 derajat Celcius, kurang lebih. Oh ya. Minus 39 baru dia bisa solid. Jadi cair gitu dia bentuknya. Iya, kalau di suhu ruangan ya. Oh, oke. Gokil ya. Oke. Makanya dia punya julukan lain yaitu apa? Quicksilver. Quicksilver. Kayak yang di itu. Apa sih? Marvel ya? Iya, Marvel. Salah satu karakter yang ada di X-Men. Iya kan, yang cepet banget geraknya. Iya, yang kayak versi Marvel dari The Flash. Iya, betul. So Quicksilver itu sebenarnya diambil dari inspirasinya itu dari Mercury. Oke, itu udah ada kata kunci sih. Kata kunci. Bergerak cepat. Jadi kecepatan, mobilitas, ya itu berhubungan sekali dengan planet Mercury. Oke, itu mungkin kan dia ada ininya ya, ada hubungannya gitu ya, karena terinspirasi. Tapi logam sendiri itu juga bisa sampai terinspirasi sama astrologi ya? Sangat-sangat berhubungan. Oh iya ya. Iya, karena kan ya kalau kita udah bicara mengenai astrologi itu sendiri, astrologi kan ilmu pengetahuan alam. Oh iya. Ada kita yang ngomong. Iya kan? Para ilmuwan di masa lampau itu menggunakan astrologi benar-benar untuk mengenal bumi pada intinya kan. Yes. Ya, so jadi memang very very spiritual, tapi it's gonna be a long topic to talk about, guys. Let's get back to Mercury. Iya. Tapi akhirnya that makes sense gitu loh. Oh iya ya, bener juga ya kayak gitu, ilmu pengetahuan alam. Tapi kalau di dalam astrologi sendiri Mercury itu apa sih sebenarnya? Well, pertama-tama sebelum kita ngomongin mengenai simbol Mercury di dalam astrologi dan maknanya, sedikit saya pengen ngasih kalian cuplikan dari mitologinya. Oke. Sedikit atau penjelasan pendek dari mitologinya itu, Mercury sebenarnya adalah versi Romawi dari dewa Hermes. Tahu kalau Hermes. Langsung pede. Tahu lah kalau Hermes. Apa itu kan? Mahal pokoknya. Tas-tas mahal. Tas-tas mahal, sepatu-sepatu mahal. Tas-tas gaya. Iya, selangit. But anyway, coming back to Hermes, jadi si Mercury ini dia sebenarnya adalah dewa yang dikenal sebagai dewa translasi dan interpretasi.
Oke. Buat ngomong gitu mas, komunikasi gitu. Nah ini lucu nih, ngomongin mengenai translasi. Tadi Pops bilang ngomong atau mungkin buat ngetranslasi bahasa. Tapi kalau dalam hal ini translasi dan interpretasi itu maknanya luas sekali. Ya. Ya. Oke. Contoh yang paling gampang gini. Ketika kalian mau nulis sesuatu, whatever gitu. Saya mau pergi ke pasar. Aduh, kayak anak SD banget. Budi pergi ke pasar. Oke. Ya, sebenarnya kan yang namanya ketika kita menulis, baik langsung maupun tidak langsung, kita kan sedang mentranslasikan apa yang ada di dalam pikiran kita ke dalam bentuk tulisan. Nah, inilah yang kita bilang translasi. Oh, I see. Iya. Ya kan? Jadi nggak secara langsung dalam bentuk verbal gitu ya? Nggak selalu verbal, bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk body language, dalam bentuk kontak fisik dan sebagainya. Intinya, it's a form of communication. Dan ini berhubungan sekali dengan Mercury. Gitu. I see. Iya, betul. Itu masuk akal sih. Masuk akal. Kan? Jadi maksudnya istilahnya ada sesuatu kayak input gitu yang masuk, dia Mercury ini yang mentranslasi itu menjadi output gitu ya? Yep. Ya pada praktisnya memang Mercury adalah yang memproses input dan output di dalam diri kita. So ini adalah sebuah kecerdasan yang kita miliki, sama seperti Sun, Moon dan sebagainya. Yes. Tapi Mercury ini benar-benar pure sebagai prosesor yang mengolah input dan output. Prosesor, kayak gitu. yes. Iya, kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau nggak ada Mercury nggak nyampe tuh ke sana ya. Well, nggak ada Mercury, kita tidak mungkin mampu untuk berkomunikasi. Oh iya, betul sih. Betul Iya. sih. Ingat ya, komunikasi dalam konteks yang luas. Yes, betul. Jadi nggak secara verbal, misalnya ada yang mungkin keterbatasan nggak bisa berbicara, mereka bisa mentranslasi dalam bentuk lain. So it's still in Mercury ya. Mercury. Tapi lagi-lagi Mercury itu sifatnya dia cenderung bersifat netral. Karena dia harus mengakomodir apa yang diterima juga oleh planet-planet lainnya. Oke. Tapi mungkin salah satu hal yang kita bisa, atau salah satu contoh yang bisa kita pakai di dalam penunjukan kerja Mercury ini adalah ketika seorang ingin menciptakan lagu, let's say. Ya. Ya. Dia pertama mengimajinasikan nada apa yang ingin dia coba untuk mainkan di dalam satu instrumen tertentu, and then boom, begitu dia mencoba untuk menginterpretasikan nada tersebut, dia akan coba. Nah, sebelum dia menyentuh bass, gitar atau drum sekalipun apapun instrumennya, ini ada jembatan nih. Nah, jembatan inilah yang kita sebut Mercury. Yes. Ya. Yeah. So jadi ada inputnya boleh dari luar, boleh dari dalam diri sendiri, and then diterjemahkan, and then berubah menjadi output. Betul. So it's crazy. Yeah, that's how amazing human being is. Yes. Tapi maksudnya berarti dalam proses mentranslasi itu beda-beda caranya ya setiap orang ya? Iya, tentunya berbeda. Karena lagi-lagi makanya cek kalian punya birth chart. Yes. Ketika kalian lahir, Mercury ada di dalam zodiak apa? Ya, apakah dia di Mercury jatuhnya di fire sign, earth sign, air sign atau water sign, depends, cara kerja beda-beda. Itu tentunya Mercury di Aries akan berbeda dengan Leo, dan Mercury di Leo juga akan berbeda dengan Mercury in Sagittarius, so and so forth, kayak gitu. Makanya manusia tuh kompleks, jadi sulit memang setiap orang gitu kan. Dari kompleksitas ini manusia juga unik pada akhirnya. Oh iya. Iya kan? Yes. Betul. Jadi astrology itu membuka potensi untuk kita semua, teman-teman, untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Yes. Nah, so kenali juga Mercury kalian. So mungkin kalian jadi akhirnya tahu kenapa kalian kadang-kadang kalau mikir itu nggak sabar, atau kalian kadang-kadang terlalu mendetail, atau kadang-kadang kalian kok lambat dalam proses berpikirnya gitu. Betul. Dan ini nggak ada satupun yang baik ataupun yang buruk. Cara kerjanya aja beda-beda. Yes. Makanya mungkin akhirnya nggak usah komplain dengan perbedaan yang orang lain dapat. Iya. Mungkin orang lain juga akan komplain sama kamu kalau kayak gitu caranya. Iya, kemungkinan kamunya aja belum bisa menemukan pola dari diri kamu sendiri. Yes, betul. Makanya langsung cek.
berchart kamu maksudnya. Yes, cek berchart kamu secara mendetail. Yes. Ya, nggak susah kok. Nah, cek aja informasinya di Instagram account kita @langitaku.id. Yes. Dan kalau kalian suka juga, please follow our account. Yep. Ya. So jadi kayaknya sampai di sini dulu ya. Ya, oke. Ini udah cukup ya. Takutnya kepanjangan. Jadi heboh. Ntar nggak mau nonton. Ya, semoga kalau misalnya ternyata channel kita memang membantu kalian dalam mengerti lebih dalam tentang astrologi, mungkin bisa di-subscribe channel kita. Terus juga mungkin di-like video ini kalau ini ternyata membantu penjelasannya. Dan kalau ada pertanyaan di komen Di bawah pencet situ. notifikasinya, ting, supaya ke-update kalau ada video baru. Betul. Dan nanti jangan lupa ditonton. Kita akan ngebahas juga semua planet-planet lainnya. Yes. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke. Oke. Bye-bye. Bye.